Halo Bray, sorry. Buka ini dulu, biar ngomongnya mantep. Kenalin, nama gue Gapin, alias nggak pinter. Jadi kalau nanti gue nanyanya nggak gitu pinter, maaf, karena memang gue nggak tahu. Kenapa dijulukin Gapin? Pertama memang nggak pinter, tapi gue pengen tahu. Pengen jadi pinter. Ngomong-ngomong soal pinter, gue mungkin sama kayak tokoh yang ada di naskah teaternya Samuel Beckett yang judulnya Waiting for Godot atau Menunggu Godot. Ada dua tokoh namanya Didi sama Gogo. Mereka tuh ngobrol sambil menunggu kedatangan Godot yang nggak pernah datang sampai akhir naskah. Sama kayak gue, ya. Gue nggak pernah tahu kapan kecerdasan gue datang. Tapi kadang-kadang mikir gini loh, enak loh jadi orang bodoh. Kenapa? Karena kita bisa tahu lebih banyak dibanding orang pinter. Tapi untuk itu kita harus tanya sama yang tahu. Nah, hari ini kita enaknya ngomongnya apa ya? Ngomong relawan enak kali ya. Relawan yang kaitannya sama pemerintahan saat ini, ya. Dan untuk itu nggak mungkin kita harus nanya sama orang yang jadi Ketua Umum Relawan Jokowi atau Ketua Rejo, namanya Bang Darmizal. Apa kabar Bang? Baik. Keren nih, bajunya keren. Jadi, kalau tadi dia menunggu Godot, kita kepengen jadi Abu Nawas. Kenapa? Kenapa jadi Abu Nawas? Lah, kalau Abu Nawas itu kan selalu dengan kegembiraannya dan keluguannya, betul. ingin memberikan solusi-solusi terhadap rajanya. Bahwa solusi yang dia tawarkan nggak diterima, dia forget it karena nothing tulus. Namanya Abu Nawas. Tapi kan sekarang banyak orang yang memilih jadi Abu Nawas tapi nggak ikhlas ujung-ujungnya Bang. Ya. Jadi misu-misu. Nah, contoh paling gampang gini lah. Mungkin ada beberapa di antara orang di luar sana yang mengantar Pak Jokowi jadi presiden, kemudian sempat berkecimpung di dalam, tapi kemudian tidak bisa menunjukkan karya maksimalnya entah kenapa, dan kemudian pas keluar kok malah bikin pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit mengganggu. Menurut Abang gimana Bang? Sebetulnya menjadi pendukung baik dari sisi politik ataupun dari relawan itu adalah pilihan. Ada pilihan itu karena dasar kemanfaatan yang dilihat sebagai sebuah prospek. Ada pilihan karena ketokohan yang dilihat dalam konteks kenegaraan yang lebih baik. Nah, saya tidak ingin menyampaikan melihat pilihan dalam bentuk prospek untuk diri sendiri. Tapi relawan mestinya melihat dalam konteks kemanfaatan bagi negara. Oleh karena itu, menjadi relawan haruslah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh Bang? Relawan itu adalah orang-orang yang punya niatan karena kepentingan yang lebih luas. Mereka bisa saja tokoh. Tokoh dalam artian adalah orang yang mampu berbuat melebihi jabatan, melebihi kapasitas pemberian tugas yang diterimanya. Nah, relawan ini kan tidak diberikan tugas, tapi mereka berinspirasi atau terinspirasi oleh satu keadaan. Umpamanya Rejo, ini terdiri dari eksponen satu Partai Demokrat, dua kalangan buruh, kemudian ada kelompok-kelompok petani dan nelayan, kemudian banyak lagi kaum cendekiawan lain-lainnya. Kami atau saya sebagai eksponen Demokrat melihat pada saat menjelang deklarasi itu Pak Jokowi ini masih bekerja keras ini. Bangun tol, bangun infrastruktur, bangun dan lain-lain, banyak lah. Bangun waduk, banyak sekali. Ini semacam cita-cita kami yang sudah sangat lama. Bahkan ketika Orde Baru, kami berdemo untuk menuntut ini kepada presiden atau kepada pemerintah saat itu. Saya masih ingat waktu itu Pak Sudarmono sebagai wakil presiden datang ke Padang. Beliau meresmikan apa begitu. Saya sebagai pelajar memimpin kawan-kawan demo dan ditangkap.
dipenjarakan. Sempet ngerasain penjara berarti, Bang? Ya, alhamdulillah itu Enak nggak, bagian dari pendidikan. Enak nggak tuh? Mungkin penjara politik kali ya. Iya. Makannya disediakan. Oh, beda ya. Habis ditanyain sepanjang waktu, kemudian dikasih minum, dikasih makan. Iya. Nah, kembali ke relawan tadi. Kami melihat ketika Pak Jokowi di akhir 1 tahun menjelang akhir periode pertama beliau memimpin, itu ada kehebohan. Heboh sekali. Pak Jokowi dan keluarganya dituduh macam-macam lah. Ya. Salah satu diantaranya tuduhan PKI. Dan sampai sekarang sampai sekarang masih jalan. Saya kalau nggak salah, waktu itu Wasekjen Partai Demokrat diminta oleh Ketua Umum kami, almarhum, untuk coba berkunjung ke Solo. Melihat figurnya Pak Jokowi, kemudian situasi lapangan. Saya berkenalan dengan ibunda beliau. Dan saya kok merasa keluarga yang soleh, terdidik, Islami, kehidupannya sehari-hari itu mestinya jadi panutan atau tauladan bagi banyak orang. Tapi kok malah dituduh PKI gitu. Sehingga jiwa saya berontak. Oleh karena itu, kami berniat menelusuri lebih dalam, menelusuri lebih jauh tentang Pak Jokowi sebagai pembuktian. Maka terbitlah buku namanya Jadul Kinanti. Apa tuh? Jokowi dahulu, kini, dan nanti. Oh, Jadul Kinanti. Oke. Kininya beliau sedang menjadi presiden. Nanti itu adalah hipotesis. Kami berharap di buku itu beliau menjadi negarawan dan panutan di kemudian hari yang meninggalkan atau yang memiliki legasi pembangunan untuk Indonesia maju. Dulunya adalah kisah yang tidak benar tadi yang dihebohkan tentang PKI. Kami ingin, mungkin tidak bisa kami delete, tapi kami ingin menampilkan sosok beliau yang sebenarnya. Beliau tidak kami wawancara, tapi kami bertanya dan mewawancara banyak orang, dipimpin oleh almarhum Mas Widiono Wasis. Beliau seorang penulis, idealisme, dan langgam tulisannya bagus. Itulah yang menyebabkan kemudian setelah buku kami terbit, kami semakin mahfum tentang seorang Jokowi, niatannya, keikhlasannya dalam berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Sehingga pada tanggal 6 Mei 2018, saya menyatakan mundur sebagai pimpinan dari Komisi Pengawas Partai Demokrat. Bersama dengan itu deklarasi berdirinya Rejo, Relawan Jokowi. Bang, ya, kan banyak orang tuh yang sudah awalnya mendukung, lama-lama nyesel. Ya, nah kalau teman-teman di Rejo gimana? Apakah pernah menyesal menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi? Sebetulnya tidak ada kata menyesal, khususnya bagi Rejo. Namun memang harus ada yang dikoreksi, karena kita telah menghantar, kemudian kan kita harus mengawal. Ya. Setelah itu kita berperan untuk mengamankan Pak Jokowi yang disebut dengan nanti itu. Setelah beliau soft landing, itu yang kita cita-citakan. 2024 nanti dilanjutkan oleh orang yang makfum, oleh yang paham tentang apa yang beliau lakukan dan visi beliau ke depan. Itu. Jadi kita menghantar, mengawal, dan mengamankan dari sudut pandang kita sebagai relawan. Kata-kata kecewa itu bisa terjadi atau perbuatan atau tampilan atau kelakuan-kelakuan yang mulai bergeser dari tadinya pendukung, mengawal, kemudian sedikit agak setback. Itu melihat situasi. Umpamanya begini, seorang kawan kami
dia seorang profesional di bidangnya. Dia orang yang mumpuni di sektornya. Tapi kita melihat orang lain yang secara kalau kita bagi empirisnya, kita buat perbandingan, orang yang sudah jadi relawan ini lebih mumpuni dari orang yang diangkat gitu. Kan timbul rasa ini sudah berjuang, ini sudah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, tapi kok yang diangkat orang lain untuk bidang yang sama, umpamanya begitu. Tentu kawan-kawan merasa agak, tentu ada kecewanya, tentu ada rasa sedihnya. Ibaratkan begini ya, ini ada kereta api berangkat dari Surabaya menuju Jakarta. Semua gerbong hampir terisi penuh. Tapi sebagian penumpang ada yang naik di Cirebon, turun di Gambir juga, di titik akhirnya kereta itu. Ada yang naiknya di stasiun Jatinegara, naik ke Gambir. Tapi karena yang di Cirebon naiknya dapat di pintu tengah, di gerbong tengah, yang di stasiun Jatinegara naik di gerbong depan, begitu turun dia dapat menyapa duluan orang yang kita hantarkan tadi. Sehingga dia yang terlihat. Begitu. Yang dari Surabaya duduk di belakang, karena merasa ini adalah sudah jerih yang lama, tidak terlihat karena dia jauh di gerbong belakang gitu. Nah itu yang terabaikan. Sehingga kawan-kawan kalau saya lihat, kenapa orang yang naik dari Jatinegara atau yang naik dari Cirebon turun di Gambir, dia yang menjadi untuk memimpin satu lembaga, mimpin apa gitu. Ada sebagian dari antaranya menyampaikan dalam bentuk kekecewaan, tapi ada juga diantaranya seperti kami Rejo menyampaikan dalam koreksian dalam bentuk tulisan-tulisan atau dalam bentuk statement-statement yang ditampilkan di media. Tapi Bang, Pak Jokowi itu kan terbuka terhadap semua koreksian kan Bang? Oh ya, Pak Jokowi, saya katakan Pak Jokowi ini manusia luar biasa. Jokowi adalah manusia luar biasa. Gambaran luar biasa itu unpredict. Saya di awal 2006 kalau nggak salah, waktu itu saya baru jadi Wasekjen Partai Demokrat dari relawan diangkat, berkunjung ke Solo, bertemu dengan atau dipertemukan atau melihatlah begitu lebih pasnya ya, seorang calon wali kota. Tiba-tiba Dewan Pembina kami yang waktu itu jadi presiden digantikan oleh orang yang kami lihat ke Solo itu, yang saya lihat ke Solo itu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Saya nggak prediksi waktu itu. Nah, dua hal yang tidak saya prediksi. Yang pertama adalah beliau yang dulu di awal calon wali kota itu kami lihat tampilannya dengan kesederhanaannya. Kemudian ketika beliau memimpin negeri ini dengan pembangunan yang betul-betul terasa manfaatnya. Bahwa ada yang kecewa, bahwa ada yang menderu-deru ingin mendera, itu hal biasa. Setiap pohon rindang yang semakin tinggi, pasti semakin besar angin untuk mendorongnya. Bahkan sampai rubuh. Nah, itulah gunanya relawan, menjadi kanalisasi, menjadi celah-celah kecil yang memilah-milah badai itu supaya tidak terjadi deru yang semakin besar ke pohon besar itu. Sehingga Pak Jokowi pasti kami dukung dan pasti kami bantu, pasti kami perjuangkan dengan cara kami yang mengikuti konstitusi untuk selesai sampai 2024 nanti. Bang, ada kekhawatiran banyak orang sebenarnya ini Bang. Ya. Yang dibangun oleh beliau itu udah banyak. Tapi kan pasti ada beberapa yang mungkin belum selesai dibangun pada saat dia selesai masa kepemimpinannya. Terus nasib yang ini gimana Bang? Itu yang kami pikirkan. Pembangunan itu mesti berkelanjutan. Iya. Jadi sustainable development namanya. Oleh karena itu kami juga sedang berpikir siapa di antara tokoh-tokoh yang tampil hari ini yang mampu berpikir, berbuat tanpa banyak bicara,
membangun citra, melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi di 2024. Bukan pembantu yang banyak bicara atau tokoh yang banyak bicara sedikit atau lemah kinerjanya. Ini forget it lah, forget it. Jangan berhalusinasi, jangan bermimpi untuk menggapai 2024 karena engkau itu tanpa prestasi atau minim prestasi. Janganlah. Ayo pembantu presiden itu kejar bangun kinerja yang baik sehingga yang tampil itu adalah prestasi. Rakyat akan mencari dia. Karena yang kelihatan sekarang itu kan banyak orang tuh menyerang Pak Jokowi itu dengan isu-isu yang nggak bisa dibuktikan. Yang PKI lah, yang kemudian terlalu memihak ke ras tertentu. Kemudian ada juga yang selalu berpatokan pada kapital, bukan kepada humanisme gitu loh. Tuduhan-tuduhan itu kan bukan tuduhan bukan tuduhan yang elegan buat saya. Tapi kan tetap diarahkan ke beliau. Nah, posisi teman-teman Rejo itu di mana tuh? Teman-teman Rejo atau bahkan kawan-kawan kami relawan lain adalah sebagai kanalisasi untuk mengurangi dampaknya terpaan badai terhadap beliau. Karena sekarang kan eranya demokrasi, eranya semua serba terbuka. Bahkan sudah cenderung kebablasan. Sedikit saja salah Jokowi yang disesalkan. Makanya ada istilah salawi, semua salah Jokowi. Gitu. Sedikit saja terjadi keterlambatan dalam distribusi Jokowi yang disalahkan. Saya pernah membaca satu teori. 10 dalam waktu bersamaan ya, 10 berita baik yang disebar pada saat yang bersamaan itu hanya bisa diterima oleh 2 orang saja. Namun 2 berita buruk yang disebarkan itu akan diterima oleh 10 orang. Maka kita nggak heran bahwa begitu banyak orang melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip buruk untuk membangun popularitasnya. Kita lihat saja sekarang. Duta kuliner Jawa Barat. Apa kalimat yang dia ucapkan sehingga dia begitu populer? Kalimat sarkas, ucapan menyebut nama binatang yang sesungguhnya tidak pantas. Tapi itu cepat sekali karena itu berita buruk. Itu cerita buruk. Coba dia mempopulerkan dirinya dengan katakan mulailah makan kue ini dengan mengucap bismillah atau berdoalah kita semua sebelum mengkonsumsi, pasti rasanya lebih enak. Saya kira nggak akan sepopuler ini dia gitu. Iya, betul. Nah itu satu pembuktian bahwa hal-hal yang diungkap secara buruk cepat sekali beredarnya, cepat sekali tersebarnya. Makanya itu yang namanya rawan setan banyak yang makan. Betul. Bakwan ranjau banyak yang makan. Betul sekali. Es pocong banyak yang makan. Meskipun sebenarnya nggak mencerminkan isi kuburan sih sebenarnya. Tapi itulah mungkin gini, masyarakat kita memang lebih menyenangi yang bad news. Karena orang bilang bad news is a good news. Ya. Nah, kemudian kalau ada satu kebohongan disebar satu kali, itu kebohongan. Tapi kalau satu kebohongan disebar berkali-kali, itu jadi kebenaran gitu loh. Itu bahaya sebenarnya. Iya. Sebagai penutup, Bang, apa himbauan Abang kepada orang-orang di luar sana, khususnya para relawan, untuk bisa tetap tegar menjaga Pak Jokowi sampai masa akhir jabatan? Iya. Jadi begini. Jabatan itu juga selain dari garis tangan, retak tangan, itu juga perlu campur tangan sehingga dapat tanda tangan. Asik tuh. Ya. Keren. Kita sudah berjuang, retak tangan kita itu sebagai pejuang, sebagai relawan. Namun kita melihat belum ada campur tangan untuk nasib kawan-kawan ini yang cukup signifikan menjelaskan posisinya tadi itu seperti yang saya ceritakan.
kalau kita buatkan matriknya atau perbandingan, ini pejuang yang sudah berjuang dengan kompetensi melebihi rasanya dibanding orang yang kita lihat dia tidak berjuang. Tapi kok jadi itu lebih dominan campur tangan sehingga dapat tanda tangan. Tanda tangan itulah yang menghantar dia untuk menjadi pemimpin pembantu presiden yang kita tidak duga datangnya. Bisa saja dia yang naik dari Jatinegara tadi. Karena duduk di gelantungan di gerbong depan, dia terlihat gitu. Ini orang membantu saya sampai bergelantungan. Padahal dia cuma jarak dekat gelantungannya. Di belakang sana kan sudah berkeringat, bahkan duduk di emper-emperan kereta gitu. Tidak terlihat karena dia jauh. Itu yang pertama untuk relawan. Kita memang kawan-kawan relawan harus semakin berani membuatkan konsep-konsep, usulan-usulan. Semakin siap memagari Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin dari gangguan-gangguan. Pasti semakin banyak gangguan. Gangguan yang terbit, yang datang dari kepentingan-kepentingan orang yang terganggu. Orang kalau kemapanannya terganggu, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk melepaskan jeratan yang datang ke mereka. Kemudian kepada pembantu-pembantu Pak Presiden, ini boleh diomongin nggak nih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Mau tahu apa mau tahu aja? Mau tahu sangat. Mau tahu sangat. 18 kali sangat. Saya berkali-kali menyampaikan sudah waktunya reshuffle. Reshuffle adalah satu keniscayaan. Dan reshuffle itu hak prerogatifnya presiden. Tidak bisa dipengaruhi, Pak lakukan reshuffle sekarang, relawan nggak bisa begitu. Partai yang mengusung juga nggak bisa begitu. Itu adalah kepercayaan atau confidentialnya presiden untuk melakukan reshuffle. Kami relawan hanya bisa mensuarakan. Masih ada ketimpangan-ketimpangan dan kepincangan-kepincangan. Yang perlu di bail out hari ini adalah nasibnya rakyat kecil. Melalui pemberian bantuan-bantuan yang bersifat direct. Kalau yang di bail out umpamanya adalah bank atau yang lain-lain yang jauh di atas sana, yang mereka sudah peserta IPO atau segala macam, sampai ke rakyatnya panjang. Kalau ke bank, rakyat kan harus bawa sertifikat dulu untuk pinjaman. Selain sertifikat, apa proyeknya? Ada proyeknya visible apa enggak, gitu kan? Tapi kalau direct, umpamanya begini, bantuan sosial langsung dalam bentuk tunai. Kalau dalam bentuk tunai, waktu saya menjadi pengurus Partai Demokrat, pernah dipimpin oleh ketua umum kami, itu kan ada BLT namanya. Itu sesuatu banget. Contoh, Adinda Gapin, gagal tapi pinter gitu ya. Ada beras 10 kilo katakan itu. Padahal Adinda baru saja panen sawahnya, padinya baru panen. Bermanfaat nggak beras tadi itu? Uang dia sedang panen, umpama begitu ya. Nah, kalau dalam bentuk tunai, dia ingin memasarkan panennya itu, uang yang ini bisa dia beliin pulsa, atau dia beliin ikan asin, itu baru satu dampak. Kemudian dampak lain, dia pergi ke warung, di warung terjadi transaksi. Orang warung barangnya habis, dia pergi lagi ke agen. Agen pergi lagi ke grosiran, maka terjadilah putaran. Katakan ini dapat bantuannya 600.000. 600.000 kalau belanjanya di satu warung 200.000, itu 600 tambah 200 sudah 800.000. Orang warung belanja ke agen 100.000, udah 700.000. Agen belanja lagi, itu 600.000 itu putarannya banyak. 400 saja dibelanjakan udah putaran banyak, apalagi kalau belanjakan 600. Itu menurut hemat kami bisa menjadi 2 juta atau lebih. Putarannya di sekitar itu saja. Ada efek yang berkelanjutan. Teman-teman semuanya, berai-berai semuanya, kira-kira itu yang bisa dibicarakan untuk saya tanyakan kepada
Bang Darmizal. Ingat, saya ini nggak pinter, makanya nanya. Harapannya orang-orang di luar sana yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Saya tetap nggak pinter. Makasih.